Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Al-qa'idatu al-thaminatu, kaidah yang ke-8, al-ilahu huwal ma'budu hubban wa khawfan wa raja'an wa ta'ziman. Al-ilah artinya adalah yang disembah, disertai dengan rasa cinta, takut, harap, dan pengagungan. Apabila kita sudah mengetahui apa makna dari al-ilah, maka jelaslah bagi kita apa itu makna la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jal. Dan inilah yang dinamakan sebagai tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan jenis-jenis ibadah. Allah Azza wa Jal berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Barang siapa yang kufur kepada taghut, yaitu sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, takkan bisa terputus, yaitu la ilaha illallah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Malaikat pun bersaksi, ahli ilmu pun bersaksi, menegakkan keadilan, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah juga berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Hanya Allah lah yang hak untuk disembah. Adapun sesembahan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal itu adalah kebatilan. Dan Allah Azza wa Jal adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah juga berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Tatkala Ibrahim berkata ke bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Azza wa Jal, karena Allah lah yang akan memberikanku hidayah. Datang hadis dalam Sahih Muslim dari Tariq bin Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, maka hartanya, darahnya itu haram untuk diambil dan ditumpahkan, dan perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Begitu pula datang hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, mau bersyahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, dan sampai mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila manusia telah melakukan itu semua, sungguh mereka telah menjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka dariku. Maksudnya haram untuk diambil dan ditumpahkan kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka di sisi Allah Azza wa Jal. Dari dalil-dalil yang tadi, jelas bagi kita apa itu makna ilah. Makna ilah adalah yang disembah. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Dari dalil-dalil yang tadi juga kita mengetahui bahwa orang yang menghindari syirik dan dia bertauhid kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Kemudian persaksian la ilaha illallah itu dipersaksikan oleh Allah, kemudian malaikat, kemudian ahli ilmu. Dan dari dalil yang tadi juga
kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Adapun ilah-ilah yang lain itu batil untuk disembah. Dan dari dalil tadi juga kita mengetahui harusnya bagi kita untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Bagaimana Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, kaumnya, dan dari apa yang mereka sembah. Dari dalil tadi juga kita mengambil bahwa siapa saja yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya aman, tidak akan ditumpahkan, tidak akan diambil. Dan faedah yang bisa diambil juga bahwa jenis tauhid yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah jenis tauhid uluhiyah. Maka keharusan seseorang mengucapkan la ilaha illallah adalah dia hanya mengibadahi Allah dan tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jal dengan pohon, dengan batu, dengan habib, dengan orang saleh, dengan kuburan, dan seterusnya. Dan termasuk dari hal yang perlu diperhatikan juga adalah membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Karena kan dalil-dalil yang datang juga membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah maknanya adalah meyakini bahwasannya Allah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rizki, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Dan keyakinan ini ditetapkan oleh seluruh manusia, baik yang mukminnya atau yang kafirnya. Ini dia tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah maknanya adalah kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Dan tauhid uluhiyah adalah sebab Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Tauhid inilah yang diperselisihkan, yang dipertengkarkan antara rasul dengan kaum-kaumnya. Di antara dalil harus dibedakannya antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, ilah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Dalam satu ayat ini dibedakan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Maka lafaz Allah itu menunjukkan akan tauhid uluhiyah. Adapun lafaz Rabb itu menunjukkan tauhid rububiyah. Karena kalau seandainya kita tidak membedakan antara dua lafaz itu, misal kita meyakini bahwasanya Allah dan Rabb itu satu maknanya, maka ini mengharuskan adanya pengulangan kata di dalam Al-Quran tanpa adanya faidah. Dan yang seperti ini dijauhkan dari Al-Quran, karena setiap lafaz dari Al-Quran itu ada makna yang berbeda, makna yang terkandung. Kemudian yang perlu diketahui juga, sebab seseorang tidak membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, akibatnya adalah muncul definisi-definisi baru mengenai la ilaha illallah. Tadi kita sudah mengetahui apa arti la ilaha illallah yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi karena kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, akhirnya muncullah definisi-definisi arti la ilaha illallah yang keliru. Contohnya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. La mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. La raziqa, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. La mudabbira illallah, tidak ada satupun yang mengatur alam semesta kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada yang menghakimi, menghukumi kecuali Allah. Semua makna-makna ini benar, akan tetapi itu bukan arti dari kalimat la ilaha illallah yang benar. Karena definisi-definisi tadi, la khaliqa, la mawjuda, la raziqa, itu semua kembali kepada tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Karena kalau seandainya makna-makna tadi, la khaliqa, la mawjuda, la raziqa, itu adalah makna la ilaha illallah, niscaya orang-orang musyrik Quraisy itu adalah orang-orang yang bertauhid, karena mereka meyakini hal itu. Tapi mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah. Maka apa bedanya kita dengan kafir Quraisy apabila makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, la mawjuda illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah, la hakima illallah. Maka makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena selain Allah apabila disembah itu dengan kebatilan, dengan kekeliruan, dengan kesalahan. Karena yang benar untuk disembah hanya Allah Azza wa Jal.
Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita di atas tauhid dengan makna yang benar, mengamalkannya, mengaplikasikannya dan istiqamah hingga bertemu al-maut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.